Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Oke, di video ini kita akan trading dengan menggunakan analisa 5 menit dan open posisi 1 menit. Nah, jadi video ini tidak akan lama-lama, jadi hanya satu kali open posisi dan kita akan open posisi sebesar Rp500.000 ya teman-teman ya. Mau tahu bagaimana caranya? Kita langsung masuk teman-teman. Nah, ini kita sudah buka di candle 5 menit, kita tinggal cari marketnya. Oke, kita hapus dulu ya analisa-analisanya. Sampai tarik garisnya. Oke, kita cari market yang setidaknya nyaman untuk kita open posisi. Oke, sebentar. Oke, kita akan berposisi di market Euro CAD. Kenapa saya mengambil market ini? Karena market ini berada di dalam posisi yang bernama sideways, dan ini analisa sangat baik untuk di posisi sideways seperti ini ya. Market sedang sideways seperti ini, dan kita bisa tarik 3 garis untuk di sini. Bahasanya kayak seperti Bollinger Band, ada upper band, lower band, dan middle band. Ini kelihatan ya, di sini banyak titik pantul. Di bawahnya adalah pantulan untuk support, dan atasnya adalah resistance ya. Jadi kita bisa tarik 3 titik. Itu tips pertama. Jadi sideways adalah tips pertama untuk kita open posisi. Oke. Dan yang kedua adalah teman-teman harus mencari open posisi di menit. Jangan di menit awal. Jangan di menit awal terbentuknya candle. Karena kita belum tahu candle itu akan terbentuk seperti apa. Dan tips selanjutnya teman-teman. Teman-teman gunakan analisa candle terlebih dahulu. Analisa candle maksudnya adalah teman-teman akan tahu dulu nih candle yang terbentuk ketika kita ketika kita trading di market ini nih, lagi sedang berjalan, candle sedang berjalan, ini akan terbentuk apa nih? Apakah hijau atau merah ataukah doji? Perkiraan teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendapatkan dari tiga tersebut, teman-teman akan enak melakukannya, ya. Akan enak tradingnya. Melakukan di menit kedua, kah, ketiga, kah, keempat, kah, atau di menit terakhir. Gitu teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah menjelaskan analisa ini di video-video sebelumnya, tetapi mungkin ini akan saya lebih detailkan bagaimana caranya. Ya, ini kita sudah mendapatkan 3 garis, kan terpantul kan dia di sini ya. Nah, kita akan buka posisi di candle selanjutnya. Kita posisi Rp500.000, oke. Nah, kita minta bantuan lagi teman-teman untuk memastikan untuk di candle selanjutnya nanti eh, untuk yang namanya SNR ya. Kita tarik di body sini. Nah, ini kan banyak pantulan ya teman-teman. Oke, nah ini banyak pantulan, di sini ada pantul, di sini ada pantul, di sini ada pantul, kita bisa bilang gitu. Sorry. Nah, di body, kita minta di body, dan ini kita minta di buntut-buntut. Ketika candle ini nanti menentuh bawah, kita bisa open posisi. Kemudian di sini dia akan mantul. Nah, tuh baru ngomong saya. Sudah akan mantul. Oke. Kita minta bantuan lagi ya teman-teman ya. Kita minta bantuan lagi sama garis line dari atas nih. Dari atas ya. Nah, nih. Di titik ini atas candle. Bisa kita jauh lagi juga nggak apa-apa. Jauh lagi nggak apa-apa. Jadi kita bisa set. Nah, tuh kita ketemu banyak candle yang terpantul. Jadi ketika nanti dia menembus atas, tiba-tiba candle besar menembus atas, dua garis ini, ya kita bisa langsung sell aja. Nah, tinggal kita tentukan timing yang pas. Teman-teman mau detail lagi, bisa lebih detail lagi. Kita bisa tarik dari garis ini, titik sini. Kita lihat ya. Ini ke sini. Kan terpantul, dia karena tertahan di atas ini. Nah, apa yang terjadi ketika candle-nya seperti ini teman-teman? Apa yang akan terjadi? Dia akan melakukan dia akan menjadi merah nih nanti candle-nya. Kemungkinan besar akan menjadi merah. Kemungkinan besar dia akan menjadi merah.
Karena di sini kita lihat ya, candle merah juga lebih besar daripada candle hijau sebelumnya. Jika tidak merah, dia hanya menjadi hijau kecil, tapi tidak akan memakan si candle ini lagi. Karena kita udah lihat sumbu di sini, sumbu merah ini lebih rendah dari sumbu ini, dan kita udah tarik garis nih teman-teman. Kita pun hijau, dia kan hanya hijau segini. Itu analisa, ibaratnya kalau misalnya di buku kedokteran, observasi awal, ya kan? Observasi. Oke, kita tunggu. Lihat, ketika dia melebihi garis, oke, sabar. Ketika dia melebihi garis ini, kita bisa minta bantuan lagi nih teman-teman. Garis-garis kita bisa banyak, walaupun pusing, tapi itu membantu analisa. Nah, ketika dia melebihi garis ini nanti, dia melebihi garis ini. Jangan sungkan-sungkan dia, kita ketika dia mulai naik lagi, akan kita sell aja teman-teman. Tapi ketika dia sebelum menyatu garis, dia ada kemungkinan untuk terpantul. Dan hanya terbentuk seperti ini ketika merah. Kita terbantu dari candle 3. Oke. Kita bisa naik lagi sampai sini. Oke, kita tunggu. Kita akan open posisi sebentar. Dia masih ragu-ragu. Masih belum ya. Oke. Dia menembus. Oke, kita tunggu sampai bawah. Dia apa namanya? Dia kalau kita naik kita akan sell ya. Kalau dia naik sampai sini kita akan sell. Oke, nah. Dia udah fix akan terbentuk merah berarti teman-teman. Nggak mungkin dia akan terbentuk hijau. Tunggu naik. Oke, dia langsung kencang sekali. Sudah fix merah, kita tinggal, berarti kita akan mencari open posisi. Kita akan menganalisa apakah dia menembus terus atau tidak, dan kita akan berarti minta bantuan garis lagi. Berarti tidak. Ntar dulu, coba kita cek. Kita minta bantuan garis lagi. Oke, kita minta bantuan garis lagi. Dia terus terpantul ya. Horizontal yang ini ya teman-teman ya. Oke, tunggu. Ini bisa jadi candle hanya seperti ini ya teman-teman, karena dia udah mantul. Tapi ketika dia hijau kita bisa sell aja. Kita udah menganalisa nih, kemungkinan besar candlenya akan terbentuk seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Besarnya seperti apa kita belum tahu. Oke, nih, ini masih meragu-ragu. Kalau misalnya dia naik lagi, dia sampai mendoji, kita akan sell. Aduh, telat. Di menit terakhir nih teman-teman ya, menit terakhir. Dia naik lagi, kita sell. Nah, ini kita buy teman-teman. Kalau udah begini kita buy. Kita lakukan open posisi buy teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kenapa kita open posisi buy ya teman-teman ya? Tadi kita udah menganalisa ya. Kita lihat dulu nih hasilnya nanti. Ini kan ketutupan ada angka persentase. Nanti jadi saya jelasinnya lebih enak ketika candlenya sudah stop, berhenti ya. Stop, jadi kelihatan candlenya bentuknya seperti apa. Dua, satu, dan ya bagaimana profit ya. Satu kali open posisi akan profit. Ini analisa saya. Ini terbantu karena garis-garis ini, dan kita sudah bisa menganalisa candle tersebut. Oke, kita udah lihat ya. Tadi saya udah bilang bentuknya akan seperti ini. Besarannya seperti apa? Kita lihat dulu garisnya tadi. Dia banyak stuck di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi antar kemungkinan di besaran kotak yang dia bentuk
adalah sekecil ini, kecil dari open posisi sampai garis yang biru awal. Saya klik garis awal, dan kemungkinan besar akan seperti ini. Tadi saya bilang gitu. Ternyata dia terbentuk pas lagi kita open posisi. Kita lihatnya sampai dia terbentuk doji, kita open posisi sell ya. Agar dia terjadi nanti di akhir menit dia akan seperti ini. Tetapi yang terjadi malah dia turun sampai sini. Nah, analisa awal kita adalah dia terbentuk seperti ini. Oke, jadi kita ketika dia turun menjadi di garis support, kita bisa open posisi buy. Nah, kelebihan analisa analisa yang saya sampaikan ini adalah kita bisa open posisi buy, bisa open posisi sell ketika kondisi seperti ini. Dan banyak kondisi itu bisa kita open posisi double malah. Bisa buy, bisa sell. Ya, seperti ini tadi. Bisa buy, bisa sell sebenarnya. Tapi karena tadi dia bergeraknya ragu-ragu, kita hanya open posisi satu posisi aja. Pilih salah satu antara buy atau sell. Oke, itulah kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya. Nah, saya pun juga akan menyampaikan kekurangan dari strategi yang saya sampaikan ini. Kekurangannya adalah ketika teman-teman tidak mengetahui apa itu titik pantul, atau hanya titik pantul itu kita menarik garisnya bagaimana, misalnya asal-asalan tarik-tariknya, itu kemungkinan akan miss. Nah, titik pantul ini saya akan belajar sendiri kebetulan. Nah, saya belajar sendiri. Kuncinya adalah teman-teman cari titik bawah ketemu bawah, dan yang garisnya mendekati ke yang namanya candle sedang berjalan. Gitu teman-teman. Itu kuncinya. Oke. Mungkin karena sudah kita cukup lama menganalisanya, jadi kita satu kali open posisi saja dan sudah profit. Jadi kita tutup dulu. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya sarankan jika pengen mencoba strategi ini, latihan dulu di akun demo terus menerus sampai teman-teman bisa paham bagaimana gerakan candle, bagaimana cara membaca candle tersebut, candle berjalannya akan terbentuk seperti apa. Itu saya harapkan teman-teman bisa pelajari dulu demo. Oke, sekian dulu, terima kasih. Kartiko pamit undur diri dan salam.